Hai sob, kali ini Mimin akan menemani kalian semua yang tentunya di channel MFK. Cerita kali ini berkisah tentang gadis cantik seorang bintang film dewasa yang terobsesi menjadi bintang terkenal. Akan tetapi masalah muncul ketika adanya teror dari pembunuh berantai. Kalau mau lebih jelasnya, pantengin aja alur ceritanya yang berjudul Maxine tahun 2024. Awal kisah diperlihatkan seorang gadis cantik bernama Maxine sedang mengikuti audisi bintang film. Sebelumnya, Maxine menceritakan alasan ia ikut audisi karena Maxine terobsesi menjadi bintang terkenal. Dan fakta menjelaskan bahwa Maxine adalah seorang bintang film dewasa cukup populer. Semangat dan kepercayaan dirinya teruji pada saat audisi dimulai. Berlatar di tahun 1985, suasana kota yang begitu ramai diceritakan tentang kasus pembunuhan berantai. Mereka menyebutnya Night Stalker. Kabar semakin viral karena pelaku masih buron. Kita fokus kepada Maxine. Ia mendapatkan kabar baik karena para juri menyukainya. Maxine mendapatkan peran di film yang cukup terkenal di Hollywood. Itu adalah awal yang baik, ungkap Maxine kepada sahabatnya Leon. Maxine mengharapkan terpilih karena ingin pensiun di dunia industri film dewasa. Scene berlanjut. Kita bisa lihat gemerlap malam Hollywood diceritakan teman Maxine yang bekerja sebagai penari erotis tak sengaja bertemu dengan Maxine. Maxine menceritakan keberhasilannya lolos audisi lalu. Lalu temannya mengajaknya ikut pesta di rumah mewah. Namun Maxine menolaknya beralasan fokus terhadap karirnya. Berita pembunuh berantai masih viral pada saat itu, dan pihak kepolisian menghimbau berhati-hati dan disarankan tetap berada di rumah. Maxine terlihat berjalan sendiri menuju rumahnya. Tak disadari seorang pria membuntutinya, yang ternyata pria tak dikenal yang mengancam Maxine. Di luar dugaan, nyatanya Maxine malah membuat pria itu kesakitan tak terkira. Scene berlanjut. Keesokan harinya, Maxine mendapati sebuah video yang berisi film dewasanya di masa lalu. Dalam hal ini, Maxine nyatanya mendapat teror yang berdatangan. Nampaknya masih menjadi misteri alasan teror tersebut diarahkan kepadanya. Kita fokus kepada teman profesi Maxine yang diceritakan mereka sebelumnya mengajak Maxine pesta di rumah mewah. Tragisnya mereka terlihat disekap dan disiksa sebelum dieksekusi. Perlu diketahui pelaku tersebut masih sama dengan pria yang berkunjung ke tempat penari erotis tersebut. Dan akhirnya mereka menjadi jasad. Penyidikan pun berlangsung. Kepolisian menugaskan 2 orang detektif berpindah ke Maxine. Pada saat cetak wajah untuk keperluan film, Maxine tiba-tiba teringat dengan masa lalunya yang kelam. Sontak ia pun kaget dan sesak. Scene berlanjut. Hasil investigasi kepolisian menemukan tanda berupa bintang pentagram di kedua mayat tersebut, yang kemungkinan mereka penganut satanisme. Kita fokus kepada Maxine. Raut wajah Maxine terlihat syok dan trauma manakala teringat cerita masa lalunya. Tak sengaja Maxine menemukan secari kertas di wiper mobilnya yang berisikan perintah untuk menelpon nomor yang ditulis di kertas tersebut. Dalam percakapan telepon, Maxine diundang bertemu dengan seseorang yang tak dikenalnya di sebuah hotel. Tak lama ia pun datang menemuinya. Nyatanya ia adalah seorang detektif swasta yang dibayar untuk menguntit Maxine. Belum diketahui maksud orang tersebut, dan pria tersebut mendesak Maxine untuk datang ke tempat penyewa detektif itu.
Maxine terlihat tak gentar dan tak takut akan hal itu. Scene berlanjut, Maxine merasa sedikit gelisah, tak tahu apa yang dipikirkannya. Yang jelas Maxine merasa terhantui oleh peneror dan masa lalunya. Ia pun bertemu detektif yang mengungkap kasus pembunuh berantai. Namun Maxine tak begitu peduli dengan situasi pada temannya. Lanjutnya Maxine teringat kaset yang ia terima dan meminta tolong kepada Leon untuk mengecek data pembeli kaset tersebut. Selanjutnya Maxine bertemu dengan Elizabeth, seseorang yang bekerja di perfilman. Ia menyatakan mendukung karir Maxine, walaupun situasi sedang tidak baik karena banyak orang yang protes terhadap pembuatan filmnya karena dinilai kontroversi ada bintang film dewasa yang berperan. Maxine terbawa emosi ketika mengetahui detektif swasta itu membuntutinya di jalan. Pukulan telak pun diberikan Maxine kepada detektif itu. Karena itu Maxine merasa semakin tidak fokus untuk karirnya. Ia mendatangi teman lamanya, seorang pengacara, untuk membantu masalahnya. Malam pun tiba. Maxine menjalankan saran temannya untuk memperdalam dialog filmnya nanti. Di saat yang sama, nasib buruk menimpa Leon. Ia menjadi sasaran pembunuh misterius itu, dan sampai akhirnya ia tewas. Di keesokan harinya, Maxine sempat melihat mayat Leon karena melihat polisi berdatangan di tempat Leon. Hatinya seketika hancur melihatnya. Maxine pun diminta keterangan dan membantu polisi untuk mengungkapkan kasus pembunuhan tersebut. Karena korban terhubung kepada Maxine, namun sikap tak peduli Maxine membuat kesal detektif itu. Maxine mengungkapkan tak tahu harus berbuat apa. Scene berpindah, Maxine kena teguran dari Elizabeth karena terlambat syuting. Untungnya Maxine masih bisa ditoleransi dan tidak digantikan perannya. Selang beberapa waktu, detektif swasta itu berniat balas dendam kepada Maxine. Ia terancam nyawanya karena detektif itu membawa senjata. Maxine pun lari kencang dan untungnya ia berhasil bersembunyi di salah satu rumah produksi. Detektif itu pun terhenti oleh pihak keamanan setempat. Maxine pun berpikir akan segera menyelesaikan masalahnya agar tidak mengganggu impiannya. Malam pun tiba dengan gemerlap lampu diskotik. Kita bisa lihat Maxine berencana membereskan masalahnya. Ia seolah-olah memancing detektif itu keluar dari klub malam. Dan ternyata benar, detektif itu dijebak oleh Maxine, dibantu oleh agen Maxine. Nyawa detektif itu pun harus berakhir di sana. Scene berlanjut. Seketika Maxine tersadar tentang kasus pembunuhan berantai tersebut. Ketika ia melihat surat undangan pesta yang memang sama dengan apa yang dikatakan teman-temannya yang menjadi korban. Maxine nekat pergi sendiri ke tempat yang sesuai surat tersebut. Hal yang tak diketahui Maxine adalah polisi ternyata mengikutinya. Ia pun sampai di tempat tersebut. Ia harus menaiki gondola untuk mencapai rumah tersebut. Awalnya tak ada hal yang aneh. Namun beberapa saat, pelaku pembunuhan itu menampakkan dirinya. Digambarkan ia seorang paruh baya yang menganut paham yang sesat, di mana ia menganggap industri film sudah ternodai oleh dosa, dan ia beranggapan harus membasminya. Perlu diketahui juga nampaknya pelaku itu sudah mengenal Maxine sejak kecil, yang faktanya ternyata ia adalah ayahnya Maxine. Maxine hanya terdiam dan ia pun dibuat pingsan olehnya. Kita bisa lihat para pengikut aliran tersebut dan pemimpinnya terlihat akan melakukan sebuah upacara pengusiran setan. Ungkap pemimpin tersebut.
Keadaan Maxine tak bisa berbuat apa-apa karena ia diikat di pohon. Sesaat akan menandai bintang satanis kepada Maxine, polisi pun datang menyelamatkannya. Namun para pengikut aliran itu malah melawannya. Baku tembak pun terjadi, satu persatu para pengikutnya tumbang. Dan pemimpin itu pun kewalahan karena tak sengaja bajunya terbakar. Maxine pun memanfaatkan situasi itu untuk lepas dari ikatan. Namun sayangnya pemimpin itu kabur ke atas bukit. Polisi pun mengejarnya. Setelahnya Maxine pun ikut membantunya. Hal mengejutkan terjadi, satu persatu polisi pun tewas di tempat. Yang tersisa hanyalah Maxine dan ayahnya yang memang sudah terluka terkena tembakan. Hal terakhir pun diungkapkan Maxine. Ia mengungkapkan bahwa tak ada yang sia-sia atas usaha ayahnya. Berkatnya ia pun bisa seperti ini. Dan Maxine pun menembaknya sampai tewas. Scene berlanjut. Setelah beberapa waktu berlalu, diceritakan Maxine sudah sukses membintangi film pertamanya. Dan ia menjadi terkenal karena bisa mengungkap kasus pembunuhan yang selama ini menghantui masyarakat. Dan akhirnya Maxine bisa menggapai mimpinya dengan segala usaha yang dilakukan Maxine. Ia mengungkapkan apapun harus dilakukan untuk mencapai tujuanmu. Dan film pun berakhir.